Baiklah, acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, kami langsung saja kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Mafruhah. Kepada Ibu Mafruhah kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya, selamat berbahagia. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah PKK Desa Jerman. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para ibu guru TK Segugus 2 Kecamatan Pamekasan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala ridho nikmat serta maunahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersua di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya sebagai guru praktek. Tujuan dari kegiatan diseminasi ini yaitu merupakan salah satu aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Sri Endang Wahyuni setelah menyelesaikan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ibu-ibu yang ada di sini, jangan mundur apabila ada perekrutan guru penggerak. Silahkan ibu-ibu yang lain munculkan untuk angkatan selanjutnya. Jangan takut karena sibuk, tidak. Memang sibuk, tetapi di balik kesibukan itu banyak sekali ilmu yang bisa ibu dapatkan. Guru penggerak itu merupakan salah satu program dari program pemerintah, yaitu pelaksanaan kurikulum merdeka. Makanya hadirnya Bu Endang mudah-mudahan bisa menginspirasi ibu-ibu semuanya. Jangan takut ya, maju. Dalam diseminasi ini semua akan disampaikan, latar belakangnya apa itu segitiga restitusi nanti akan disampaikan. Sekali lagi kepada ibu-ibu, jangan mundur ketika ada program guru penggerak. Tidak repot biasa. Mudah-mudahan kita bersama di surga Allah nanti ya. Semangat ya Bu ya semuanya. Kepada Bu Endang, mudah-mudahan Bu Endang bisa menyampaikan semua ilmunya dan tidak menutup kemungkinan bila nanti ada sesi tanya jawab. Monggo silahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyimak, selamat mengetuk tularkan di sekolah ibu masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sulimah SPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mafruhah SPD selaku pengajar praktik, yang terhormat ibu-ibu peserta diseminasi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini sesuai dengan program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Ibu Sri Endang Wahyuni dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang kami hormati, Ibu Sri Endang Wahyuni ini adalah guru penggerak Angkatan 7. Dan
perlu diketahui bahwa program dari guru penggerak ini adalah berkelanjutan, dan Ibu Sri telah melampaui tugas-tugas dan modul-modul, dan alhamdulillah pada saat ini Bu Sri sudah sampai pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya kira hal ini adalah merupakan sangat penting di lembaga kami, khususnya di TK, dengan tujuan yaitu untuk mengajak anak sedini mungkin untuk belajar disiplin sebagai fondasi awal. Ibu-ibu yang kami hormati, program guru penggerak yang telah diikuti oleh Ibu Sri Endang Wahyuni ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya di lembaga kami yaitu lembaga TK PKK Jalma. Mudah-mudahan guru-guru yang lain juga dapat mengikuti guru penggerak seperti Ibu Sri Endang Wahyuni. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu tentang penjelasan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Endang Wahyuni SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Ibu Titis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mafruha selaku pengajar praktik kami kelas 284 CGB Angkatan ke-7, Ibu Sulimah selaku Kepala Sekolah TK PKK Jalma, rekan-rekan guru teman sejawat segugus 2, gugus PAUD, gugus 2, Kecamatan Pamekasan. Syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Namun sebelum kita mulai, kayaknya ibu-ibu ini masih belum semangat. Mari kita lakukan ice breaking dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke bernyanyi profil pelajar Pancasila. Wujudkan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri kreatif,
Baik Ibu, kita akan mulai pada diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Namun sebelumnya mungkin ada yang masih belum kenal saya. Perkenalkan, saya Sri Endang Wahyuni SPD CGB Angkatan ke-7 dari TK PKK Jalma. Di sini juga saya tidak lupa perkenalkan fasilitator kami, yaitu Bapak Dr. Andes Didik Siswanto MPD dan Ibu Mafruhah SPD selaku pengajar praktik kami. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, kita akan membahas tentang perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, selanjutnya di sini saya punya pertanyaan pemantik untuk ibu-ibu sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang apa itu budaya positif. Apakah ibu-ibu nanti setuju dengan pernyataan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana ibu-ibu? Kira-kira setuju apa tidak dengan pernyataan ini? Gimana? Tidak setuju? Ya, mungkin Ibu Tuti bisa menjelaskan alasannya. Dengan memberikan hukuman kepada anak dengan maksud seorang guru agar anak jera untuk tidak melakukan perbuatan atau mengulang perbuatannya lagi, maka hal tersebut tidak sesuai dan tidak boleh dilakukan seorang guru kepada anak tadi. Hendaknya anak tersebut diberi motivasi, bukan malah dihukum. Malah nanti belakangnya anak akan tambah brutal lagi, karena dengan memberi hukuman bukannya anak malah jerah, tapi malah akan lebih berontak Bu, begitu. Baik, terima kasih untuk Ibu Tuti. Ya, mungkin ada pendapat lain? Baik, saya tidak. Ya. Mencoba jawab ya. Mungkin ada sebagian anak dengan hukuman dia malah dapat jerah. Hukuman kepada anak itu, kadang anak itu kalau sudah dikasih hukuman sanksi, malah anak itu ya jerah dan tidak mengulangi lagi. Mungkin itu pendapat saya. Mungkin lain anak ya lain sifat itu. Ya, lain karakter. Baik, kita simpan dulu pendapat ibu-ibu. Nanti kita tahu sendiri nanti setelah saya jelaskan lebih lanjut. Kita simpan dulu. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah misalnya, dapat meningkatkan disiplin pada anak. Kira-kira bagaimana ibu-ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak. Bisa? Setuju? Oke. Sekarang saya lanjut lagi. Memberi penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Bisa. Oke. Kita lihat nanti ya seperti apa. Baik, kita masuk sekarang ke budaya positif. Apa sih budaya positif itu?
Baik, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif biasanya diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi ibu-ibu, budaya positif itu merupakan pembiasaan-pembiasaan yang telah kita lakukan, namanya positif, otomatis pembiasaan baik yang kita lakukan di sekolah, yang sudah ada di sekolah ibu, bukan yang tidak ada. Jadi pembiasaan kita sehari-hari yang ada di sekolah, pembiasaan positif, pembiasaan baik yang kita lakukan sehari-hari di sekolah itu, maka itu dinamakan budaya positif. Nah, ini beberapa contoh yang sudah saya terapkan tentang budaya positif. Misalnya, kan sudah sering kita lakukan ini. Jadi, yang sudah ada di sekolah kita, misalnya menaruh sepatu dengan rapi, membersihkan kelas setelah melakukan kegiatan. Kemudian anak-anak terbiasa, kalau anak otomatis biasanya ini anak-anak misalnya terlihat kering, anak-anak akan dengan sendirinya menyiram bunga itu. Terus ini pembiasaan di kelas juga membereskan setelah mereka melakukan kegiatan. Kalau kegiatannya kotor tanpa saya suruh lagi, anak-anak otomatis ambil sapu, ambil sekro. Jadi itulah pembiasaan positif, yang mana pembiasaan positif itu akan terus kita lakukan. Bukan sampai di situ saja. Jadi seperti yang saya contohkan tadi tentang contoh menaruh sepatu dengan rapi. Kalau anak-anak itu melihat sepatu temannya kurang rapi, maka dia akan dengan sendirinya merapikan. Ya tangan kaca tak rapi. Langsung mereka dengan sendirinya merapikan punya temannya itu tanpa saya suruh lagi. Nah, ini juga merupakan pembiasaan budaya positif. Anak-anak terbiasa ketika lewat, baik itu di depan guru, bahkan di depan temannya sendiri. Ini tidak saya suruh ibu. Ini mereka secara otomatis sudah melakukan itu. Ini juga di kelas. Tanpa sengaja saya merekam kerja anak-anak waktu makan ini. Ini lewat sambil nunduk cek nunduk. Seperti itu. Jadi mereka melakukan tanpa saya suruh lagi. Sekarang kita ke perubahan paradigma. Perubahan paradigma merupakan cara berpikir yang biasa atau melakukan sesuatu diganti cara yang baru, yang berbeda. Jadi hal-hal yang lama kita ganti dengan hal yang baru, cara berpikir kita hal yang berbeda. Itu menurut Kum Thomas 1962 dari bukunya yaitu The Structure of Scientific Revolution. Selanjutnya kita ke kegiatan pemantik. Kegiatan pemantik di sini ada sebuah misalnya si A memegang sesuatu di tangannya dan mengepalnya dengan kuat sekali karena itu barang berharga baginya. Kemudian datang si B yang berusaha ingin membuka kepalan si A dengan merayu, mencubit, atau bahkan mengancam. Kalau misalnya saya umpamakan ke ibu-ibu, misalnya Bu Tuti punya sesuatu di genggaman tangannya, itu sangat berharga bagi Bu Tuti. Nah, terus Bu Eni datang mendekat. Bu Tuti, itu apa di tangannya? Coba buka. Coba buka. Enggak. Kira-kira Bu Tuti mau buka enggak itu? Ya enggak. Enggak mau buka saya. Orang punya saya nih. Itu apalagi ini sangat berharga ya Bu Tuti ya. Bagus tangannya. Mainan. Menurut Bu Tuti tadi, Bu Tuti tidak mau membukanya. Alasannya apa Bu Tuti? Takut diambil sama Eni. Oh, takut diambil. Ya. Ini. Apakah
kepalan tangan Anda? Iya. Ada yang iya? Kenapa? Alasannya? Karena hanya cuma dikasih tahu kan, bukan sebuah ancaman buat saya. Karena hanya memperlihatkan. Dikasih tahu. Oh, hanya memperlihatkan. Ancaman untuk mengambil. Oke. Yang kedua, apakah Anda tetap ingin menutup kepalan tangan Anda? Iya. Iya. Alasannya takut diambil. Dalam hal ini, menurut Anda, siapakah sebenarnya yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup tangan kita? Si A berarti diri kita sendiri. Jadi yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Tidak boleh ada yang mengatur kita. Jadi apapun yang misalnya saya tidak mau melakukan, ya hanya saya mau apa tidak untuk melakukan itu. Begitupun sama anak-anak. Anak-anak sebenarnya juga punya alasan, tapi kenapa? Kita lanjutkan. Menurut Dr. William Gesher meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika mereka tidak ingin melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Jadi kita menganggap kita karena sebagai seorang guru kita dapat memaksakan anak untuk mengikuti apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita inginkan. Mungkin anak mau melakukan saat itu karena tadi faktor omelan, ketakutan, takut dihukum, dipaksa, atau dicubit. Jadi anak terpaksa melakukan apa yang kita inginkan. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu menurut kita. Jadi menurut kita penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar dapat mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi kita berusaha untuk melakukan sesuatu agar murid itu, agar kita dapat mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Jadi ketika kita gagal untuk membujuknya, kita akan berusaha untuk memaksa akhirnya. Kalau bujukan tidak mempan, kita paksa ya anak-anak kita. Justru itu akan semakin membunuh karakter anak. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ibu-ibu, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, atau mungkin seperti itu, kita merasa punya hak, punya tanggung jawab terhadap anak didik kita. Kita merasa, wah,
Kita orang dewasa, kita punya hak atas anak ini, merasa memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan anak ini. Tapi tidak seperti itu Ibu dari modul yang sudah saya pelajari. Jadi apabila kita memaksakan sesuatu yang terus-menerus kepada anak, mungkin anak itu saat ini bisa saja mengikuti kita, mau tentang menuruti apa yang kita inginkan, tapi dalam hatinya nanti ini untuk jangka waktu yang panjangnya dia akan merasa dendam dengan kita. Seperti yang disebutkan tadi, akan timbul permusuhan. Karena masih sekarang mungkin takut, nanti kalau sudah dewasa, itulah yang terjadi. Selanjutnya, bila kita ingin maju, maka kita akan merubah stimulus respon kepada teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan. Kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Jadi jangan disamakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, tidak setiap orang memiliki gambaran yang sama dengan kita. Mereka memiliki gambaran yang berbeda dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrolnya, semua orang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahkan terhadap perilaku yang tidak baik pun itu mempunyai tujuan dan alasan kenapa mereka melakukan seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Hanya saya sendiri, hanya Anda sendiri yang mengontrol Anda, yang bisa mengontrol Anda. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa ya Ibu. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi untuk teori kontrolnya, anak disuruh memilih, jadi tidak dipaksa. Model belajar menang kalah. Kita sudah dapat mengatur, kita sudah dapat mengontrol anak ini, berarti saya menang dong. Anak kalah karena mereka ikut dengan kita. Tapi teori kontrol tidak seperti itu. Teori kontrol berpikir, model berpikir menang-menang. Saya berhasil, anak juga berhasil. Seperti itu. Selanjutnya, makna disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita gunakan disiplin agar orang lain patuh. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Seperti apa yang sudah disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, disiplin yang memiliki motivasi internal dari dalam diri anak itu sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri
berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, anak-anak itu harus memiliki intrinsik motivasi dari dalam diri anak sendiri, bukan karena orang lain. Maaf sebentar. Ya, Ibu. Disiplin diri itu kan seperti yang Bu Endang tadi katakan, Ya. itu tergantung dari anaknya sendiri, kan harus tumbuh dari dalam. dari dalam. Tapi secara kenyataan disiplin itu kita perlu tanamkan dan perlu kita ajarkan sejak dini, sehari-hari, sehingga anak akan terbiasa untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Tapi kalau kita biarkan anak ya wes disiplinkan ke bibi, apa itu bisa muncul? Baik, kembali lagi kepada filosofi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu hanya menuntun anak sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun di sini, Ibu, menuntun di sini, menuntun hal ke arah yang lebih baik, bukan seperti yang Ibu Tuti tadi sampaikan, bukan hanya menuntun wes sekarepmu, tidak, tapi menuntun ke arah yang lebih baik dan tetap tidak dengan paksaan. Jadi kita memang, Ibu, ini butuh proses, tidak serta-merta anak itu disiplin. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama. Hukuman dan penghargaan, kita sampai yang tadi. Menurut Alif Kon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar perilaku anak itu bertanggung jawab, maka kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak mau melakukannya. Itu menurut Alfikon. Jadi kita berasumsi, beranggapan kita ngasih ke anak hadiah, kita berasumsi bahwa anak itu tidak mampu melakukan. Kita disogok anak itu agar mau melakukan. Jadi kita kan berasumsi bahwa sebenarnya anak itu mampu. Tapi karena memang sudah terbiasa seperti itu, jadi biasanya anak menjadi ketergantungan. Alif Kon juga mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon sendiri, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Maaf Bu, sebentar. Ini saya nyata. Dan ini sudah dalam 1 minggu ini sudah 4 kali. Dari Senin sampai Kamis ini. Alhamdulillah saya punya murid. Ini nyata. Namanya Asa. Dia itu anaknya hiperaktif. Dari Senin kemarin sampai sekarang, habis makan, habis baca doa, mau pulang, lainnya duduk melingkar, anak itu langsung ambil sapu dan membersihkan rumah serta sisa-sisa kertas lipat atau apa, kulit krayon yang disapu. Terus karena nggak bisa melewati pintu, anak itu menumpuknya di bawah papan. Terus selesai itu duduk dan berbisik ke saya, Bu, Gergi empok tepuin bintang ya. Oh ya, minta bintang dia. Ketagihan ya Bu, ketagihan. Bukan ketagihan Bu, minta apa ya? Tumben gitu loh, tumben. Bu, Gergi empok tepuin bintang ya. Gitu karena sudah melakukan hal-hal positif. Apakah anak itu hanya segelintir dari 100 anak yang ada?
Saya udah habis pikir tumben apa karena dalam dirinya timbul, padahal saya nggak nyuruhkan. Dan itu sudah 4 hari anak itu lakukan. Kenapa kok masih menuntut ingin dapat bintang? Apakah iya? Padahal saya nggak nyuruh. Gitu. Berarti itu dari kemungkinan dari dalam dirinya sendiri atau karena bisa jadi melihat lingkungan sekitar. Mungkin temannya membersihkan sampah, dia jadi tertarik. Makanya faktor lingkungan itu sangat utama dan pertama. Berarti anak itu masih perlu dihargai, minta penghargaan, minta bintang ke saya, suruh tepuk bintang, itu. Selanjutnya dampak dari penghargaan. Apabila kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan selalu tergantung dengan penghargaan yang diberikan, sehingga kehilangan motivasi dari dalam. Ketergantungan, Ibu ya, mereka akan nagih lagi. Ketika kita lupa untuk memberikan reward atau penghargaan itu, mereka akan nagih. Mana Bu, mana? Apabila kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita tidak akan sadar tentang tindakan baik yang telah kita lakukan. Selanjutnya, penghargaan tidak akan efektif karena di saat kita mengharapkan penghargaan, namun kita tidak mendapatkannya, maka akan timbul kecewa dan berkecil hati. Jadi ketika anak-anak itu karena sudah mulai terbiasa mendapatkan reward, ketika ibunya lupa untuk memberikan reward, mereka akan timbul kekecewaan dan berkecil hati. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu jika ingin orang itu terus melakukan perilaku yang kita inginkan. Jadi karena ketergantungan tadi, Bu ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, perlu kita tinjau kembali, Ibu-ibu ya, karena tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Maka dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga diartikan sebagai proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu, Bu, merupakan proses kolaborasi baik dengan rekan sejawat, dengan anak sendiri, dan dengan orang tua dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada anak. Anak diajak berdiskusi, anak diajak mencari solusi sendiri tentang permasalahan yang telah diperbuatnya. Jadi anak menemukan sendiri solusinya. Kalau misalnya datang terlambat ke sekolah, anak ditanya, kira-kira biar tidak terlambat lagi bagaimana ya solusinya? Jadi anak bisa mencari sendiri solusi dari permasalahannya itu. Kata disiplin terbagi dua, Ibu ya.
yaitu disiplin positif dan disiplin negatif. Disiplin positif merupakan identitas sukses, sedangkan disiplin negatif merupakan identitas gagal. Disiplin positif berbentuk konsekuensi dan restitusi. Disiplin negatif biasanya berbentuk hukuman. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa yang merupakan identitas gagal itu apabila ada hukuman. Yang merupakan identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman ada korban mendapatkan keadilan. Restitusi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman berperilaku pasif agresif meningkat. Jadi seperti yang Bu Tuti sampaikan tadi, anak-anak lebih brutal. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Jadi begini Bu, hukuman itu biasanya datangnya secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka, tanpa adanya kesepakatan. Kalau konsekuensi ada kesepakatan. Misalnya seperti tadi yang saya contohkan, datang terlambat. Kita sudah buat kesepakatan sama anak-anak. Anak-anak sudah tahu. Jadi tidak kaget lagi ketika mereka datang terlambat. Konsekuensinya apa? Maka mereka bisa menjawab, saya harus misalnya menulis di buku Bu sebanyak berapa kali. Jadi konsekuensinya hukumannya seperti itu, istilahnya sudah anak-anak ketahui, sudah disepakati bersama anak-anak. Biasanya kalau sudah seperti itu, anak-anak itu marahnya tidak terlalu lama, kecewanya tidak terlalu lama, rasa sakitnya, kecewanya tidak terlalu lama. Tapi kalau hukuman yang secara tiba-tiba dan mendadak itu, kamu harus keliling lapangan, maka sampai saat ini kira-kira akan membekas. Coba sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu flashback kembali tentang waktu di sekolah. Ya. Kira-kira yang membuat ibu membekas sampai saat ini, rasa kecewa yang seperti apa? Udah hafal ya? Suruh apa? Suruh ngepel. Ya, berarti itu merupakan hukuman karena membekas sampai sekarang. Iya. Tidak hafal waktu di SD. Padahal itu sudah lama sekali ya, sudah berapa tahun. Tetap masih kita ingat. Jadi seperti itu Ibu. Apa kita memberi hukuman kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan terus mengingatnya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi lebih menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi mereka akan, dengan adanya restitusi ini, mereka akan lebih percaya diri, akan lebih karakternya lebih kuat lagi, dan tidak minder lagi ketika berkumpul lagi bersama dengan teman-temannya. Menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti di awal tadi, bisa saja kita melakukan itu karena kita merasa tidak nyaman, kita merasa takut dihukum. Jadi itu yang memotivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi agar kita dapat penghargaan, jadi kita mau berperilaku, termotivasi dari kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, menurut ibu-ibu, kita memiliki motivasi perilaku manusia itu yang mana ya? Apa karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain? Atau karena yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghargai diri sendiri, ada yang tidak nyaman, tapi berarti karena tidak nyaman berarti itu ada faktor kan? Ya. Nah, sebenarnya dia tidak mau melakukan itu, tapi karena faktor ketidaknyamanan itu mereka jadi termotivasi untuk melakukan. Tak ikhlas. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu misalnya kita harus punya rumah untuk tempat berteduh, kesehatan, keamanan, perlindungan, makanan, ya. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru, dan mereka merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Sebentar Benda, itu tadi di slide awal saya tuh pernah sekilas membaca segitiga restitusi. Nanti. Oh, belum ya? Sabar Ibu, nanti. I'm sorry. Ya. Nanti kita nyampe. Tenang. Akan saya kasih semuanya. Yang ketiga, yaitu yang keempat, kebebasan. Kita butuh bebas ya ibu-ibu ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak,
suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh terhadap orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Siapa yang ingin senang? Saya. Semuanya ingin kesenangan, ingin kebebasan. Ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Jadi fokus. Ketika mereka sudah dikasih apa yang mereka inginkan, mereka akan fokus dan senang untuk melakukannya. Nih, mari kita simak bersama. Tahun ini Dimas genap 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat ia ingin menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi sebenarnya? Yang pertama, aku merasa keren dan bangga. Kira-kira kebutuhan apa dari yang 5 itu? Kesenangan. Kesenangan? Pengakuan, ada yang kesenangan, ada yang pengakuan. Ya, percaya diri. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Kebutuhan apa? Yang pertama kesenangan, yang kedua kesenangan juga. Oh, yang pertama pengakuan. Bisa jadi gengsi juga. 55 kebutuhan dasar. Berdasarkan 5 kebutuhan dasar yang saya jelaskan tadi. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Kira-kira kebutuhan apa ini? Rasa diterima. Oke. Aku senang bisa pergi apa teman-teman yang aku suka. Kesenangan. Menyetir mobil itu seru, Bu. Hobi, penguasaan, Bu. Ini aku Kebebasan. 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama, penghukum. Guru yang menerapkan posisi kontrol penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, biasanya yang penghukum, kamu selalu saja salah. Pasti kamu yang terakhir. Biasanya kata-kata itu yang sering dilontarkan atau diucapkan oleh guru yang posisinya sebagai penghukum. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lembut dengan kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus ibu beritahu kamu ya nak? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu ini? Jadi kan anak merasa semakin bersalah. Iya. Awas ya, kamu tak kasih tahu ke bapak itu. Jadi itu anak semakin merasa bersalah, Ibu. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Biasanya guru yang posisi kontrolnya sebagai teman, dia berkata seperti ini. Ayo bantu Bu Guru dong.
nanti ibu dimarahi kepala sekolah loh kalau kamu tidak mengerjakan ini. Ya sudah, 2 kali ini saja tidak apa-apa. Nanti ibu bantu ya untuk bereskan. Nah, biasanya kalau posisi kontrol guru yang sebagai teman, ini biasanya suka dibuat seenaknya bersama anak-anak. Anak-anak merasa tergantung sama kita. Ketika kita tidak ada, mereka akan berbuat yang mereka inginkan. Seperti itu. Yang keempat, posisi pemantau. Guru sebagai posisi pemantau biasanya berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan kata-kata sebagai berikut. Apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensi apa? Jadi itu sebagai pemantau. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk mencari solusi permasalahannya dengan kata-kata sebagai berikut. Apa yang kita yakini? Apakah kamu telah meyakininya? Apakah kamu mau memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Jadi idealnya ibu-ibu posisi kontrol yang kita gunakan sebagai manajer itu yang lebih ideal. Nah, baik. Kasus 1. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Anggap ini di SMP atau SMA ya Bu ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar mencoba menjawab pertanyaan. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun nampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan, ia hanya terpaku sambil memainkan buku dan spidolnya yang ada di tangannya. Ayo Fajar, makanya kamu jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa ya? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Sudah ibu capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu? Fajar pun diam membisu. Dalam kasus tadi, posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani terhadap Fajar? Membuat merasa bersalah. Ada pendapat lain? Ya, jadi yang menyatakan posisi kontrol membuat merasa bersalah yaitu pada kasihan. Nah, tadi itu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar ya? Dari 5 kebutuhan itu. Berarti Fajar itu butuh apa sehingga dia berbuat seperti itu? Mungkin Fajar tidak suka dengan bahasa Inggrisnya. Bisa jadi. Iya. Butuh kesenangan. Terus kebebasan mungkin ya. Iya. Bebas terus. Ya Ibu. Bila mana yang ketiga Ibu? Bila mana Ibu Dani mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, pertanyaan apa saja kira-kira yang diajukan Ibu Dani?
sebagai pemantau. Ya, biasanya menanyakan alasan dan konsekuensinya. Baik, saya putar video di sini, Bu. Oh ya, Audi ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bagaimana Ibu? Sebagai posisi apa ini? Posisi kontrolnya? Sebagai penghukum. Ya. Ini kasus yang kedua ini. Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terlambat kelasnya. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana, Ibu? Iya, ini posisi kontrol teman. Baik, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama kayak peraturan, cuma pada modul ini kita rubah dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada P5. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih rinci ibu-ibu dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi menggunakan kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Apalagi buat anak-anak kita, anak didik kita, taman kanak-kanak, harus yang simpel-simpel dalam membuat keyakinan kelas.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi hal-hal yang sudah ada, perilaku-perilaku positif yang sudah ada di sekolah ini, kita lebih kuatkan lagi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi ini kita berkolaborasi dengan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas itu. Boleh berbeda, tiap kelas itu boleh berbeda tergantung di dalam kelas itu apa yang akan dibuat keyakinan kelas. Anak-anak diminta, kita akan membuat keyakinan kelas seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita tambah atau kita kurangi lagi, kita bisa tinjau kembali. Cuma mirip dengan peraturan kelas kalau Nah, ini penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat, Ibu ya. Kita bersama anak-anak membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang ditunggu Bu Tuti ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, yang namanya segitiga sudah sisinya 3. Berarti ada 3 ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini diperlukan waktu yang cukup lama serta keterlibatan dari semua warga sekolah. Jadi ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sesuatu itu butuh proses, tidak serta-merta kita berhasil atau tercapai ya Ibu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya dalam menstabilkan identitas pada anak, dari orang yang gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses dengan kalimat seperti ini ibu-ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan itu, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan ini. Saya tidak mau tahu siapa yang salah atau benar, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi itu kata-kata atau kalimat dalam menstabilkan identitas. Jadi anak-anak tidak langsung dibuat down. Kita menanyakan anak-anak dulu seperti apa, distabilkan dulu anak-anak itu untuk meredakan emosinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan pasti ada tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar dengan kalimat-kalimat tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya anak itu bertengkar, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi ini menanyakan alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi merubah maksudnya ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah saya buat tadi. Jadi ditanyakan kembali kepada anak dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang kita percaya tentang keyakinan kelas? Kalau untuk anak-anak didik kita, anak TK, kita gunakan bahasa yang lebih simpel ya Ibu ya, yang lebih sederhana.
apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi itu menanyakan keyakinan kelas. Ini penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Halo, assalamualaikum sayang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Awal tahu tidak sama Bu Guru diajak ke sini untuk apa? Tidak tahu. Baik Mbak Aurel, tadi Ibu lihat Mbak Aurel itu Ibu juga pernah kesiangan bangunnya terlambat ke sekolah sama kayak Aurel. Semua orang pernah melakukan itu. Jadi ini Mbak Aurel, kenapa Mbak Aurel itu bisa terlambat ya, bisa kesiangan ya katanya? Oh, nonton TV semalam. Filmnya bagus. Enggak sih Aurel. Ini Aurel masih ingat juga tentang kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita apa yuk? Apa saja sayang? Hebat, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, kalau sudah bermain diberesin ya, kalau di tempatnya lebih hebat. Yang ketiga, buang sampah pada tempatnya hebat. Mbak Aurel masih ingat semua. Tapi Mbak Aurel sudah melakukan keyakinan kelas belum? Iya, karena tadi jangan terlambat. Ini biar Mbak Aurel tidak terlambat lagi datang ke sekolahnya. Ini masih tahu nih. Kalau tidur jangan terlalu malam. Nonton TV-nya juga jangan terlalu malam. Nonton TV-nya juga bisa siang hari ya sayang ya. Baik, Mbak Aurel janji tidak mau berubah sama Bu Guru. Berubah menjadi orang yang lebih baik, tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik, terima kasih sayang ya. Jadi itu Ibu ya yang sudah saya terapkan untuk penerapan segitiga restitusinya. Jadi kesimpulannya, restitusi itu tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalau kita tolak anak yang berbuat salah, maka dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami dan anak-anak akan menjadi lebih terbuka lagi kepada kita untuk mengungkapkan alasannya. Kalau tidaknya besok juga ditanya kok terlambat. Ya, baik ibu-ibu, itu semua yang bisa saya sampaikan dari modul yang sudah saya pelajari di calon guru penggerak angkatan 7. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa ibu-ibu terapkan di lembaga masing-masing. Mari kita tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.